Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Suami korban pembunuhan di Kota Serang ditangkap polisi. Menyesatkan, puluhan makam keramat palsu di Kecamatan Petir dibongkar. Akibat remblong, truk bermuatan pasir di Pandeglang tabrak motor dan bengkel. Kecelakaan yang melibatkan truk akibat remblong kembali terjadi. Kali ini kecelakaan terjadi di Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di Kampung Gayam, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dalam kecelakaan tersebut, truk yang membawa muatan pasir menabrak kendaraan dan bengkel sepeda motor. Bahkan akibat kerasnya benturan, sejumlah motor di dalam bengkel pun alami kerusakan. Kecelakaan ini berawal, truk dengan nomor polisi B9982 UVZ ini melaju dari arah Pandeglang menuju Serang, diduga mengalami remblong. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor mengalami luka berat dan langsung dibawa ke rumah sakit, sementara sopir truk selamat. Dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, namun ada pengendara motor yang kakinya jarinya patah dan penghuni rumah Bapak Maksum, alhamdulillah sekeluarga sehat. Selamat ya Pak ya? Selamat, tidak ada korban jiwa. Pengendara motor yang mengalami luka berat pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kecelakaan tersebut dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Pandeglang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya peternak dan penjual hewan kurban saja yang panen rezeki. Sejumlah perajin arang kayu di Kabupaten Lebak juga kebanjiran pesanan arang. Seperti yang dialami Nur Hidayah, seorang perajin arang kayu warga Kampung Hasem, Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Dalam 2 pekan terakhir ini, produksi arangnya meningkat akibat banyaknya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Bahkan perajin mengaku sampai kewalahan demi memenuhi kebutuhan pasar. Dalam 1 hari ada 4-5 orang pengepul arang atau pemilik resto dan rumah makan yang datang untuk membeli arang. Untuk menyiasati banyaknya permintaan, Nur Hidayah pun terpaksa membatasi dengan mendahulukan yang meminta order terlebih dahulu. Pada tahun ini ada peningkatan sampai 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pembeli, selain warga Lebak, banyak pula permintaan dari Tangerang, Bogor, dan Jakarta, sedangkan harga arang dijual pada kisaran harga Rp3.600 per kilogram. Ada ini pesanan sangat meningkat, ramai yang cari-cari arang ke sini. Dia mau beli tapi kapasitas kita kan lama, 10-12 hari kan baru panen. Jadi antrilah mereka lah, order dulu sama kita, baru kita kasih mereka kota gitu kan, berapa ton mereka maunya gitu. Untuk lebaran inilah sampai 5-6 orang yang datang cari arang ini untuk lebaran. Itu biasanya dari mana aja tukang yang nyari arang ke sini? Ya dari resto-resto gitu kan, terus rumah makan. Jadi ya untuk orang yang biasa memakai arang lah gitulah, mereka cari ke sini gitu. Dari daerah mana itu Kang? Daerah Rangkas Bitung lah, kadang-kadang dari Tangerang, Bogor, Karawaci, banyak juga sih yang pada datang cari-cari arang ini gitu. Meski permintaan meningkat, Nur Hidayah mengaku sulit mendapatkan bahan baku, terutama saat cuaca tidak menentu seperti sekarang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ikan mas sinyonya yang merupakan ikan khas Kabupaten Pandeglang kini telah memasuki pasar luar negeri. Untuk ekspor perdana, ikan mas sinyonya dikirim ke negara Vietnam. Pelepasan ekspor perdana ini dilakukan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal atau Dirjen PEID, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tabrani pada Sabtu siang.
Ikan mas ini merupakan hasil budidaya petani di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Ikan mas sinyonya memiliki ciri khas yakni dengan matanya yang nyaris tak terlihat, berwarna kuning keemasan dan memiliki bobot hingga 20 kg. Selain Vietnam, sudah ada beberapa negara yang telah meminta untuk dikirimkan ikan mas sinyonya tersebut. Kementerian Desa juga mendorong kepada seluruh desa di Kabupaten Pandeglang yang memiliki produk unggulan untuk bisa mengekspor produknya. Ini kami bersama Pak Wakil Bupati yang mewakili Pak Gubernur, yang mewakili Kementerian Perdagangan dan semua unsur yang hadir mengikuti kegiatan pelepasan perdana ekspor ikan mas sinyonya yang dibudidayakan di Desa Badung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dan untuk perdana ini ekspor ke negara Vietnam. Ada beberapa negara yang meminta ikan mas sinyonya. Mudah-mudahan ke depan Desa Bandung melalui BUMDes-nya ini bisa memenuhi atas permintaan tersebut. Menurut Kepala Desa Bandung, jumlah ikan yang dikirim mencapai 5.000 ekor. Permintaan untuk ekspor itu ada 5 negara. Yang pertama dari Arab Saudi, yang kedua dari Singapura, terus dari Timur Leste, terus dari Malaysia, dan yang terakhir dari Vietnam, langsung kita kirim. Ada kemungkinan akan melakukan ekspor kembali ya Pak? 3 bulan setelah ini kami akan MOU, kami akan berangkat ke Vietnam, diundang oleh pihak Vietnam untuk MOU, yang mana nanti dalam MOU-nya itu untuk ekspor ikan mas sinyonya ini akan berkelanjutan, akan tertuang di dalam MOU. Ikan mas sinyonya ini diproduksi oleh komunitas ikan sinyonya Indonesia. Komunitas ikan sinyonya Indonesia sudah tersebar di mana-mana dan anggotanya sudah hampir mencapai 500 orang. Selain Vietnam, rencananya ekspor juga akan dilakukan ke sejumlah negara, yakni Arab Saudi, Singapura, Timur Leste, Malaysia, dan Vietnam. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.